Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Evil Feet yang dirilis pada tahun 2013. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah restoran bernama Restoran The Long Peak yang secara khusus menjual makanan dari olahan daging manusia. Di dapur restoran terlihat para koki sedang memotong dan mengolah daging manusia menjadi makanan lezat bagi orang-orang kanibal. Restoran itu dimiliki oleh seorang pria asal Cina yang kita sebut saja Feng. Feng ini tinggal bersama anaknya yang bernama Steven serta pacar anaknya yang bernama Yuki. Suatu hari restoran mereka didatangi oleh seorang tamu bernama Pat. Tujuan kedatangan Pat ke restoran itu adalah karena dia ingin membeli restoran itu. Feng sendirilah yang telah menawarkan restoran itu pada Pat. Jika pada umumnya pemilik restoran akan mewarisi bisnis mereka ke anaknya, namun tidak dengan Feng yang menolak melakukan hal tersebut. Menurut Feng, anaknya yaitu Steven tidak bisa dipercaya untuk mengembangkan restoran itu. Mendengar hal itu, Steven pun menjadi marah pada Feng. Sebenarnya Steven ini sangat ingin mengambil alih bisnis restoran itu, tapi karena ayahnya ingin menjual restoran itu pada orang lain, Steven pun nekat membunuh Feng saat itu juga. Beberapa bulan setelah Steven mengambil alih posisi ayahnya sebagai pemilik restoran itu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Tempat restoran itu telah berubah menjadi sangat megah dan ada banyak sekali tamu dari kalangan kelompok kanibal yang datang ke restoran itu untuk menikmati daging manusia yang dijual di sana. Lalu dari manakah Steven mendapatkan suplai daging manusia? Jika pada masa kepemilikan Feng, daging manusia didapat dari hasil penculikan. Namun saat ini Steven menggunakan cara lain untuk mendapatkan suplai daging manusia dengan cara mengadakan sebuah pertarungan yang disebut Tendertainment. Pada Tendertainment, Steven akan menculik seseorang yang ahli bela diri, lalu membuatnya melawan seorang petarung sampai babak belur. Jika orang yang diculik itu berhasil mengalahkan si petarung, maka dia akan tetap hidup. Namun jika dia kalah, maka dia akan dibunuh dan dijadikan daging olahan untuk para tamu. Pertarungan itu akan dilihat langsung oleh para tamu lewat TV yang tersedia di meja makan. Para tamu bisa memilih dan menawar harga bagian tubuh yang ingin mereka makan. Kali ini Steven telah menculik seorang master bela diri dojo untuk dipaksa bertarung tanpa henti melawan anak buah Steven. Master bela diri itu dan seorang anaknya bernama Sheila telah diculik ketika mereka berada di markas latihan mereka. Setelah melakukan beberapa kali pertarungan yang berbahaya, Master Dojo mulai kelelahan dan pada akhirnya dia pun kalah. Akibat kekalahan itu sudah bisa dipastikan bahwa Master Dojo itu akan dijadikan daging olahan untuk disajikan pada para tamu. Kemudian scene pun berpindah dengan memperlihatkan sekelompok orang yang merupakan anggota dari dojo tim taktik. Mereka adalah Jenna, pacar Jenna bernama Nas, Carlos, Brian, Tyrone, dan sahabat Jenna bernama Pete. Ternyata Jenna ini adalah anak dari master bela diri dojo yang telah diculik oleh Steven. Setelah mereka selesai membuat video bela diri, mereka pun kembali ke markas dojo. Namun sesampai di sana mereka sangat bingung karena ayah Jenna dan adik Jenna yaitu Sheila tidak ada di markas. Pete sudah mencoba menelpon dan mengirim pesan pada Sheila, tapi sampai saat ini tidak ada balasan. Mereka pun mencoba berpikir positif bahwa mungkin saja Sheila dan ayah Jenna sedang pergi ke suatu tempat. Melihat Jenna yang nampak khawatir, Nas pun mencoba menghibur Jenna dengan mengajaknya melakukan mantap-mantap. Tanpa mereka sadari, ternyata ada orang asing yang sedang memata-matai mereka. Orang-orang asing itu segera membuat Jenna dan Nas jatuh pingsan lalu membawa mereka ke tempat misterius. Selain mereka berdua, Tyrone, Brian, Carlos, dan Pete juga diserang oleh sekelompok orang misterius. Terungkaplah bahwa ternyata sekelompok orang misterius itu adalah anak buah dari Steven. Lalu terjadilah pertarungan antara mereka dengan anak buah Steven. Doggy loses master? Dalam pertarungan itu, Pete berhasil diculik oleh mereka. Namun sebagai gantinya, Tyrone, Carlos, dan Brian berhasil menculik salah seorang dari kelompok itu. Dengan begini mereka bertiga bisa mencari tahu kemana kelompok itu membawa Pete, Jenna, dan Nas. Sementara itu di tempat lain terlihatlah Nas yang dipaksa untuk bertarung dengan anak buah Steven, sedangkan Jenna disekap oleh Steven di dalam sebuah ruangan. Pertarungan yang akan dilakukan Nas dilihat langsung oleh Steven dan juga Jenna. Ketika terbangun dari pingsannya, Jenna sangat senang bertemu dengan adiknya yaitu Sheila.
Namun Sheila hanya diam saja dan tatapan matanya terlihat kosong. Sepertinya hal ini terjadi akibat Sheila syok melihat kematian ayahnya. Tak berselang lama datanglah Yuki ke dalam ruangan itu bersama dengan Pete yang telah ditangkap. Lalu Yuki pun membawa Sheila dan Pete pergi dari ruangan itu menuju ruangan lain di mana tubuh Sheila akan dibedah sambil ditonton oleh banyak orang. Kemudian Jenna pun bertanya pada Yuki di mana ayahnya berada saat ini. Yuki langsung menunjukkan rekamannya memperlihatkan bahwa kepala ayah Jenna telah menjadi santapan kanibal. Seketika Jenna pun menjadi sangat bersedih melihat kematian ayahnya. Sebentar lagi Nas pasti akan menjadi korban selanjutnya. Di tempat lain kita akan diperlihatkan Tyrone, Carlos dan Brian yang tiba di restoran kanibal milik Stephen. Mereka mengetahui lokasi itu setelah menyiksa anak buah Stephen. Selain itu, mereka juga berhasil mengetahui cara masuk restoran itu di mana ketika seseorang masuk, mereka harus memberitahukan kata kunci yang hanya diketahui oleh para kanibal pada seorang penjaga yang ada di depan restoran. Kini mereka pun mulai membuat rencana untuk menyelamatkan Jenna, Nas, Sheila, dan Pete. Brian akan masuk ke dalam restoran itu lewat pintu depan, sementara Tyrone dan Carlos akan menyelinap masuk lewat pintu belakang. Setelah sepakat dengan rencana itu, mereka pun mulai mengerjakan tugas masing-masing. Brian berhasil masuk lewat pintu depan dan dia pun disambut oleh pelayan restoran. You lost, boy? No. Why didn't you say This way? Di sana Brian mulai mencari informasi tentang keberadaan Jenna dan yang lainnya. Namun karena pelayan restoran itu mengira Brian adalah pelanggan, dia pun mengajak Brian untuk menunggu hidangan makan malam di sebuah ruangan. Tak berselang lama datanglah pelayan dengan membawa makanan. Tanpa mengetahui jika makanan itu adalah burung pria, Brian langsung memakannya dengan salahap. Setelah selesai melap makanannya, Brian pun segera berkeliling tempat itu untuk mencari keberadaan Jenna dan yang lainnya. Namun dia malah bertemu dengan Yuki. Yuki mulai menggoda Brian dan mengajaknya untuk melakukan sesi pijat. Seketika Brian pun lupa pada tujuan utamanya dan dia malah menerima tawaran sesi pijat tersebut. Ketika berada di ruang pijat, Yuki malah mengajak Brian mantap-mantap. Saat sedang enak-enak, tiba-tiba saja Yuki malah memotong burung Brian dan juga membunuhnya saat itu juga. Di tempat lain, Carlos dan Tyrone juga berhasil menyelinap masuk ke dalam restoran lewat pintu belakang. Setelah masuk ke dalam sana, Tyrone dan Carlos menemukan baju bela diri milik ayah Jenna yang sudah berlumuran darah berada di dapur. Secara perlahan, Tyrone pun mengambil sabuk milik ayah Jenna untuk nantinya diberikan pada Jenna sebagai kenang-kenangan terakhir dari ayahnya. Kematian ayah Jenna sekaligus guru bela diri Tyrone dan Carlos sangat membuat mereka bersedih. Namun mereka tidak memiliki waktu untuk bersedih karena mereka harus segera menyelamatkan teman-temannya. Tyrone dan Carlos pun masuk lebih dalam ke restoran itu dan sampailah mereka di sebuah arena pertarungan. Di sana Tyrone memaksa salah seorang anak buah Stephen untuk memberitahukan di mana Jenna dan teman-teman mereka berada. Tanpa mereka sadari, ternyata beberapa anak buah Stephen datang dan langsung membuat mereka pingsan. Ketika terbangun dari pingsan, mereka telah berada di arena pertarungan bersama dengan seorang pertarung yang merupakan anak buah Stephen. Dengan sangat terpaksa, mereka pun harus melawan orang itu. Sayangnya dalam pertarungan, Carlos berhasil dikalahkan dan dia pun meninggal dunia. Melihat hal itu, Tyrone pun mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan anak buah Stephen dan pada akhirnya dia pun berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Tyrone segera berkeliling tempat itu dan dia menemukan ruangan di mana Jenna disekap. Tyrone menjelaskan pada Jenna bahwa Carlos telah meninggal. Selain Carlos, ternyata Nas juga sudah meninggal dan dijadikan daging olahan di restoran itu. Tak berselang lama, mereka berdua bertemu dengan Sheila yang terlihat sangat lemas setelah tubuhnya sempat dibedah oleh anak buah Stephen. Mereka pun bersama-sama mulai mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Seharusnya Brian yang membantu mereka keluar dari sana, namun karena Brian telah meninggal, mereka pun terpaksa harus mencari jalan keluar sendiri. Tentunya bukan hal yang mudah dalam mencari jalan keluar dari restoran itu, dikarenakan mereka harus menghadapi banyak anak buah Stephen. Dalam sebuah pertarungan, Tyrone bahkan kehilangan satu tangannya akibat dipotong oleh anak buah Stephen. Dengan kerjasama antara Tyrone dan Jenna, mereka pun berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Stephen. Tapi tiba-tiba saja Stephen datang ke sana dan langsung menangkap Jenna. Stephen kemudian membawa Jenna ke arena pertempuran. Di sana Stephen mengungkapkan bahwa dia sangat marah karena kedatangan teman-teman Jenna yang telah membuat kerusuhan di restoran miliknya. Kini Stephen pun harus menanggung banyak kerugian akibat kerusakan pada restorannya.
Saat Steven akan mengajar Jenna untuk balas dendam, datanglah Pete ke tempat tersebut. Lalu terungkaplah sebuah kebenaran yang mengejutkan bahwa ternyata Pete ini adalah adik dari Steven. Dialah yang telah meminta Steven untuk menculik Nas dan ayah Jenna. Alasan mengapa Pete melakukan hal ini adalah dikarenakan dirinya yang sangat menyukai Jenna sehingga dia sangat ingin memiliki Jenna seutuhnya. Pete ingin Jenna hanya menjadi miliknya saja dan oleh karena itu dia pun tega menyingkirkan Nas. Namun sayangnya dalam rencana itu Jenna harus terlibat juga. Mengetahui kebenaran itu membuat Jenna menjadi sangat benci dan marah pada Pete. Selama ini Jenna telah bersikap baik dan menganggap jika Pete adalah sahabat terbaiknya. Tapi ternyata Pete malah tega melakukan hal ini padanya. Akibat tindakan jahat Pete, Jenna harus kehilangan ayahnya, Nas dan juga Carlos. Kemudian Jenna pun mulai mengajar Pete dan Pete hanya bisa terdiam saja karena dirinya merasa bersalah atas tindakan jahat yang telah ia lakukan. Tak lama kemudian datanglah Tyrone dan Sheila. Saat berada di sana, Sheila mulai mengalami muntah darah akibat eksperimen yang dilakukan oleh anak buah Steven. Akibatnya tubuh Sheila pun mengalami komplikasi dan pada akhirnya dia pun meninggal dunia. Di sana Tyrone yang sedang membawa pistol mulai mengarahkan pistolnya pada Pete. Kemudian Pete ini malah membuat Tyrone membunuh Steven dengan menembaknya berkali-kali. Pete tega melakukan hal ini dikarenakan Steven yang terus saja berusaha untuk menyakiti Jenna. Setelah kematian Steven, Jenna pun mulai mengajar Pete habis-habisan hingga membuat Pete pun meninggal di tempat. Kini yang tersisa dari tragedi mengenaskan itu hanyalah Tyrone dan Jenna saja. Kemungkinan besar mereka berdua akan kembali melanjutkan serta mengajarkan ajaran bela diri ayah Jenna kepada banyak orang. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue bermaaf. Oke, see you next video guys.